Terima kasih pemirsa masih bersama di Sindo Siang. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar lelang barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi. Ada sebanyak total 106 barang dari 26 terpidana korupsi. Kita simak bersama laporan rekan kami Jen Cahyani dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Cawang, Jakarta Timur berikut ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti. Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang, dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita. Sedikitnya 4 moge, 2 mobil Porsche, dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri MIPAS Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Silmi Karim dan 7 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Langkah itu diambil guna merespon laporan penumpukan ribuan kontainer yang memicu gangguan logistik nasional. Sidak Menteri Keuangan Purbaya hari ini adalah untuk memantau kelancaran logistik
pencegahan, penyelewengan seperti manipulasi harga impor, dan memastikan integritas pengawasan jalur hijau oleh Bea Cukai. Selain itu, Purbaya juga turut periksa sejumlah kontainer yang berisi produk-produk impor. Dalam hal ini, Menkyu ingin memastikan jika data yang ia dagang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya untuk produk impor yang masuk lewat jalur hijau. Tanjung Priuk, suratnya yang belum diproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg membuat warga di Labuhan Batu kesulitan mendapatkan gas melon. Pertamina menduga kelangkaan terjadi karena adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dikeluhkan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah pangkalan di Kabupaten Labuhan Batu dipadati warga. Begitu pasokan gas tiba, warga langsung menyerbu untuk mendapatkan gas. Seperti di salah satu pangkalan gas di Rantau Prapat, warga menunggu sejak pagi karena mengaku sudah berkeliling namun tidak menemukan stok yang tersedia. Sidak pun digelar PT Pertamina Patraniaga bersama Forkopimda ke sejumlah pangkalan dan menemukan becak motor yang mengangkut puluhan tabung gas LPG subsidi. Berapa tabung nih? Kemungkinan karena adanya kenaikan konsumsi di masyarakat pasca Idul Adha. Lalu yang kedua adalah kemungkinan terjadinya penyaluran tidak tepat sasaran untuk konsumen-konsumen yang seharusnya tidak berhak menggunakan gas melon LPG subsidi. Bang, ini langkah dari Pertamina sendiri, Bang? Langkah dari Pertamina adalah yang pertama dari segi supply. Kami memaksimalkan supply berdasarkan alokasi dan kuota yang ada untuk Labuhan Batu. Lalu kami juga menyalurkan tambahan sebanyak 6.720 tabung selama beberapa hari ke depan. Harapannya adalah seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga ini tercukupi semua. Secara umum, pasokan dan penyaluran LPG subsidi di Labuhan Batu masih aman. Pertamina juga mengimbau seluruh pangkalan menyalurkan LPG subsidi sesuai ketentuan dan memastikan gas melon hanya diterima oleh konsumen yang berhak. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli dan mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000.
Warga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Pada naik, Pada mahal. pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? Yang ngeluh biasanya biasanya seliter jadi kudu beli setengah liter. Oh, dikurangi. Liter jadi setengah. Dikurangi. Masak 2 liter jadi seliter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Kondisi mahalnya beras diduga dari tingginya harga gabah kering giling di petani. Kini omset penjualan beras pun menurun hingga 40%. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Mahal Beras gabah? banyak. Dijual berapa gitu sama petani? Menurut informasi para pemasok beras, katanya harga gabahnya sudah 8.000 per kilo lebih. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil agar tidak memberatkan. Apalagi kondisi saat ini yang sangat rentan karena dampak melemahnya rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak drastis. Perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah memilih mengecilkan ukuran demi bisa bertahan. Melonjaknya harga kedelai impor berdampak pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pengrajin tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat harus mengurangi ukuran dan takaran produksinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kebangkrutan usaha. Untuk tahu per biji masih dijual Rp500, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000. Sementara Tegal, Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya produksi serta mahalnya harga plastik pembungkus tempe, mendorong para perajin tempe menaikkan harga jual tempe. Harga tempe yang dijual semula Rp10.000 ukuran 1 kg menjadi Rp13.000. Hal ini dilakukan karena sebulan terakhir harga kedelai sudah 2 kali naik. Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau gimana nih jualnya itu agak susah. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Para perajin tempe di Jember harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Salah satunya dengan mengurangi takaran tempe tanpa menaikkan harga jual. Perajin mempertahankan harga tempe di angka Rp5.000 per bungkus. Namun ukuran atau bobot tempe dikurangi agar usahanya tidak mengalami kerugian. Meski ukuran tempe menjadi lebih kecil, para pelanggan masih tetap setia membeli produknya. Mereka memahami kondisi yang dihadapi para perajin akibat melonjaknya harga bahan baku. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga tukar rupiah agar kedelai impor kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, harga minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita di pasar tradisional naik di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh karena harga merek lain dan curah juga melambung tinggi. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta saat ini dijual pedagang Rp22.000 per liter. Harga ini naik jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Selain itu, harga minyak goreng lain yakni minyak kemasan dan minyak curah juga melambung. Saat ini minyak kemasan rata-rata naik Rp6.000 per liter, sedangkan minyak curah naik antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mengeluh. Itu standar aja yang ukuran yang pegawai sedang gitu. Kalau bagi yang banyak penghasilan kayaknya oke lah. Bagi yang kalangan bawah merasa berat. Kenaikan harga minyak kita membuat sejumlah pedagang heran. Mereka menduga subsidi dicabut oleh pemerintah. Dampak mahalnya harga minyak kita dan minyak goreng lain membuat omset turun hingga 30%. Sementara itu, selain minyak kita dan minyak goreng kemasan serta curah, harga kacang-kacangan juga naik. Saat ini kacang tanah dijual Rp38.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp35.000.
Kacang hijau juga naik dari Rp35.000 per jadi Rp38.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemerintah merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi, Menteri Sekretaris Negara menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi erat melalui kebijakan moneter dan juga fiskal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mengkoordinasikan fiskal dan moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi. Ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada
pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan volume sampah. Salah satunya mencanangkan pengolahan sampah organik metode biopori jumbo dari pemukiman warga. Biopori jumbo ini menggunakan drum besar berdiameter 40 hingga 80 cm dengan kedalaman tanah mencapai 1 meter. Warga cukup memasukkan sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan daun kering ke dalam drum tersebut. Sampah ini kemudian akan diurai secara alami, terurai oleh cacing tanah, sehingga berubah menjadi pupuk kompos dalam waktu 3 bulan. Selain menghasilkan pupuk gratis, manfaat utama biopori juga untuk mengatasi banjir. Lubang-lubang kecil di sisi drum akan memancing cacing tanah membuat terowongan alami, sehingga daya serap air hujan ke dalam tanah meningkat drastis. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pengolahan sampah organik, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifa bersama juru kamera Tri Julianti di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Ya Hadisti, seperti apa sih proses pengolahan sampah organik metode biopori jumbo ini? Silakan Hadisti. Ya, Indra dan juga pemirsa, untuk metode biopori jumbo yang digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan volume sampah di kota Jakarta. Ini tadi juga dilakukan di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Tadi hadir di sini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan secara langsung dan ikut mencoba. Nah, seperti apa sih proses atau metode dari biopori jumbo ini? Saya akan tunjukkan kepada Anda, Indra dan juga pemirsa. Nah, di sini sudah ada sejumlah lubang biopori yang dibuat sedalam 1 meter dan kemudian nantinya ini akan ditanamkan drum yang juga dalamnya 1 meter. Nah, karena namanya biopori jumbo artinya ini ukurannya jauh lebih besar daripada biasanya. Untuk diameternya ini bisa mencapai 40 hingga 80 cm. Nah, untuk metode atau prosesnya sebetulnya ini sangat sederhana tapi terbukti efektif, Indra dan juga pemirsa. Kita lihat. Nah, untuk di setiap sisi drum ini sudah dilobangi. Ini nantinya akan membantu proses pembusukan sampah organik yang dimasukkan oleh masyarakat atau warga setempat. Warga ini cukup memilah sampah rumah tangga mereka. Kemudian untuk sampah sisa-sisa makanan, sampah organik, daun-daunan, sayur-sayuran, nantinya mereka akan kumpulkan dan akan masukkan ke dalam biopori atau lubang biopori yang sudah dibuat ini. Nah, nantinya cara kerjanya setelah pembusukan ini juga akan memancing aktivitas mikroorganisme dari cacing tanah
dan nantinya ini juga akan secara alamiah menghasilkan kompos yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu manfaat lainnya juga adalah dapat menyerap air hujan sehingga ini juga dapat mengatasi banjir di wilayah ini. Nah, untuk metode pencanangan sampah menggunakan metode biofori ini memang adalah salah satu program strategis baru dari Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat dapat secara mandiri mengolah sampah rumah tangga mereka dan tidak langsung membuang ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, karena ini sudah menjadi isu yang begitu besar, sudah membuat polusi udara juga begitu buruk sehingga Pemprov DKI Jakarta ini juga mendorong masyarakat untuk dapat mandiri mengolah sampah rumah tangga mereka sendiri. Salah satunya dengan mengencarkan himbauan ataupun juga aktivitas mengolah sampah menggunakan metode biofori jumbo ini. Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Tri Julianti telah melaporkan langsung dari pengelolaan sampah di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Hadisti. Ya, pemirsa, diduga tidak menguasai medan, sebuah taksi online terperosok ke saluran air. Indosiar akan kembali, tetaplah bersama kami.